Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listianto Kurniedi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP SMK Negeri 1 Atap Pandenarum. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas ruang kolaborasi modul 1.1.A.5.2 terkait dengan refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Adapun isi presentasinya, yang pertama adalah perkenalan kelompok, yang kedua adalah latar belakang, yang ketiga adalah rumusan masalah, yang keempat tujuan, dan kelima pembahasan, keenam kesimpulan, ketujuh lampiran, dan kedelapan adalah penutup. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ibu Tri Haryanti. Kemudian yang kedua adalah saya sendiri, Listianto Kurniedi. Kemudian yang ketiga adalah Ardani Eka Setiawan. Latar belakangnya antara lain adalah bahwa Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu kepada peserta didik agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun rumusan masalahnya adalah yang pertama, apa sebetulnya kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Kemudian yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Nah, kemudian adapun tujuannya, yang pertama adalah mengetahui kekuatan konteks sosio-kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu memahami pengertian dari sosiokultural. Sosiokultural sendiri itu adalah gagasan atau sistem yang mengatur tingkah laku manusia. Nah, dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara melakukan pembaharuan yang terpadu hendaknya selalu mengingat bahwa kepentingan anak didik baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup bermasyarakat jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Hal ini sesuai dengan konteks daerah di Kabupaten Banjarnegara, khususnya di Kecamatan Pandenarum, di mana sebagian besar masyarakatnya adalah petani, sebagian yang lain tukang, dan sebagian kecil lainnya pedagang dan pegawai, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan murid yang tentu harus disesuaikan dengan kodrat mereka dalam proses pembelajaran. Tentu hal tersebut merupakan bentuk kearifan lokal yang perlu kita optimalkan dengan cara pengembangan, pemberdayaan, pengoptimalan, serta pengelolaan potensi lokal. Nah, program pengembangan, pemberdayaan, pengoptimalan, serta pengelolaan potensi lokal di Kecamatan Pandenarum melalui SMK Negeri 1 Pandenarum Banjarnegara dengan mewujudkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disesuaikan dengan potensi lokal, sosiokultural daerah setempat. Kami mengangkat tema P5 yaitu penanaman pohon. Ini merupakan gerakan pendidikan karakter guna menumbuhkan kesadaran hidup ekologis dalam menjaga, merawat, dan berguru pada bumi.
Nah, gerakan ini terintegrasi dengan petani sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai kodratnya, alamnya, dan zamannya. Kegiatan pengembangan, pemberdayaan, pengoptimalan, serta pengelolaan potensi lokal melalui P5 di sekolah ini dapat dikaitkan sebagai pendidikan karakter karena dalam pelaksanaannya melibatkan pikiran, perasaan, jiwa, dan raga. Nah, hal tersebut juga sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentunya, karena karakter merupakan perpaduan antara gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak yang dapat menimbulkan tenaga. Kemudian pembelajaran P5 ini juga banyak dilaksanakan di luar kelas dengan melibatkan interaksi aktif antara peserta didik sehingga dalam pelaksanaannya tumbuh suasana belajar yang menyenangkan. Nah, adanya kegiatan P5 ini mampu mendukung siswa dalam mengembangkan kemampuan dan kreativitas dalam mengelola hasil pertanian. Selain itu, para siswa juga dapat berekspresi serta melakukan penelitian sederhana dalam menghasilkan produk pertanian yang bermanfaat tentunya. Nah, kemudian pendidikan ini mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya, sebesar-besarnya untuk dapat menjadi manusia seutuhnya. Hal ini selaras dengan konsep Ki Hajar Dewantara karena dalam penerapannya melibatkan pikiran, perasaan, jiwa, dan raga. Nah, adapun tantangan dan solusinya, yang pertama adalah tantangan. Tantangan yang pertama adalah kurangnya minat masyarakat untuk bertani. Kemudian yang kedua adalah masih rendahnya kemampuan dan pemanfaatan teknologi pengembangan usaha pertanian. Nah, kemudian adapun solusinya tentu saja harus melaksanakan sosialisasi melalui pendidikan pada saat sekolah. Misalnya membuat kegiatan P5 dengan mengambil tema hidup berkelanjutan dengan melaksanakan penanaman pohon. Nah, di sini kami lampirkan terkait dengan kegiatan penanaman pohon. Kebetulan di sini ada foto kegiatan dengan Direktur Politeknik Banjarnegara selaku narasumber sekaligus memberikan hibah atau bantuan pohon untuk dilaksanakan penanaman di SMK kami. Kemudian yang kedua adalah foto kegiatan siswa sebelum melakukan penanaman pohon. Kemudian yang ketiga itu adalah foto kegiatan penanaman pohon oleh Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 9. Nah, kemudian dilanjut di sini juga kami lampirkan foto kegiatan serah terima pohon dari pihak Politeknik Banjarnegara. Kemudian di sini juga ada foto kegiatan pramuka Kelapa Taru yang ikut melakukan penanaman pohon. Dan foto terakhir ini adalah foto kegiatan Kepala Cabang Dinas dan Kasih SMK wilayah 9 Banjarnegara. Nah, kemudian selain dilihat dari kultur pekerjaannya, masyarakat pegunungan di Pandanarum Banjarnegara juga masih sangat kental dalam budaya gotong royongnya, terutama dalam kegiatan kerigan atau yang disebut dengan kerja bakti yang secara rutin dilakukan. Baik kerja bakti bersih desa, kerja bakti ketika ada tetangga yang sedang punya hajat, kerja bakti menggarap rumah atau sawah, dan lain sebagainya. Hampir setiap kegiatan kerja bakti ataupun kerigan itu pasti akan dimulai dengan berdoa bersama dan makan bersama sebagai bentuk kekeluargaan dan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, konteks sosiokultural dalam kerja bakti yang dapat diimplementasikan pada murid-murid kita adalah dalam hal gotong royong dan semangat kekeluargaannya yang diharapkan akan mampu memupuk dan memperbaiki perilaku terutama dalam hubungannya dengan interaksi sosialnya. Nah, adapun tantangan dan solusinya. Tantangannya adalah yang pertama semakin meningkatnya sikap individualisme di masyarakat. Kemudian solusinya adalah melakukan pembiasaan di sekolah dengan kerja bakti di lingkungan sekolah pada saat Jumat bersih maupun kegiatan piket kelas.
Nah, di sini juga kami lampirkan terkait dengan foto kegiatan kerja bakti di sekolah yang dilakukan oleh siswa, di sini di, SMK Negeri 1 Pandanarum. Kemudian, di sini juga kami lampirkan, eee, juga terkait dengan foto kegiatan kerja, bakti di masyarakat. Nah, dari pemaparan tadi, pendidikan yang kami sepakat bahwa pendidikan yang merdeka, pendidikan yang menghamba pada murid adalah kesimpulan akhir dari kelompok kami. Pendidikan dan pengajaran yang dilakukan oleh untuk secara penuh dan sadar menggali potensi murid-murid kita. Kemudian pendidikan yang mengarahkan tumbuh berkembangnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, pendidikan yang memberikan kebebasan namun tetap dalam pantauan agar dalam koridor aman, pendidikan dengan tujuan untuk menebalkan laku murid bukan hanya pada kemampuan bawaannya semata. Pendidikan yang mampu menjadi tempat bersamainya generasi emas penerus bangsa. Nah, kami juga sepakat bahwa guru harus mampu untuk menggali dan menebalkan potensi minat bakat murid yang mengalami kejadian hampir putus sekolah ataupun masalah lainnya. Murid berhak untuk belajar dan wajib untuk dapat dilayani dengan guru maupun memfasilitasi pengembangan minat bakatnya. Menjadikan ia seorang juara sesuai dengan kompetensi dan minat bakatnya, dan yang terpenting adalah menuntun secara ikhlas. Nah, disinilah semboyan pendidikan Indonesia akan terlihat jelas dengan cara memberikan teladan ing ngarso sung tulodo, memberikan semangat ing madya mangun karso, memberikan dukungan moral dan material tuturi handayani. Nah, akhirnya pada akhir kesimpulan, berdasarkan diskusi dan presentasi tentang pengintegrasian nilai sosiokultural dengan kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka kami menyimpulkan bahwa pendidikan itu harus sejalan dengan nilai-nilai luhur budaya, supaya bisa memberi tuntunan kepada siswa untuk melakukan budi pekerti yang baik, sehingga siswa menyadari pentingnya memiliki sikap sopan santun, ramah tamah, gotong royong, dan mandiri. Apabila kita sebagai pendidik sudah memberikan tuntunan yang baik, maka siswa bisa belajar dengan merdeka, nyaman, dan menyenangkan. Nah, demikian Bapak Ibu semua pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.